Hari-hari berikutnya menjadi sunyi dan berat. Maryam pergi jauh, mengasingkan diri dari pandangan manusia. Perutnya mulai membesar, dan tiap langkah terasa menanggung beban dunia. Ia sendirian di tempat yang jauh dari rumah dan keluarganya. Lalu, pada surat Maryam ayat 22 dan 23 dijelaskan, maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Pernah nggak kita berada di titik hidup di mana masalahnya terlalu berat dan kita berpikir, kenapa ini harus terjadi padaku? Surat Maryam ayat 21 sampai 26 turun tepat di titik itu. Allah berfirman kepada Maryam, "Wa 'alayya hayyin." Ini mudah bagi Allah. Tapi perhatikan, yang mudah bagi Allah tidak selalu terasa mudah bagi manusia. Maryam hamil sendirian, tanpa penjelasan, tanpa pembelaan, sampai ia berkata, "Ya laitani mitu qabla hadza." Andai aku mati sebelum ini. Ini bukan kalimat putus iman. Ini jeritan manusia yang terlalu lelah. Hari ini banyak orang yang berada di posisi Maryam, menanggung masalah sendirian, takut penilaian orang, overthinking tentang masa depan, merasa ingin menghilang. Lalu Allah tidak menyuruh Maryam menjelaskan kepada siapapun. Allah justru berkata, "Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya." Aku sudah sediakan jalan hidupmu. Dan Allah memberikan perintah yang sangat manusiawi. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nahla. Goyangkan pohon korma itu. Padahal Maryam lemah, tapi Allah ingin mengajarkan pertolongan Allah datang setelah usaha kecil yang kita mampu. Lalu Allah menutup dengan kalimat penyembuh jiwa. Fakuli washrobi wa qarri aina. Makan, minum, dan tenangkan hatimu. Artinya apa? Kamu boleh istirahat, kamu boleh menenangkan diri. Kamu tidak berdosa karena lelah. Tidak semua ujian perlu dijelaskan kepada manusia. Dan tidak semua luka harus dibela dengan kata-kata. Kadang tugas kita hanya satu, bertahan dan bergerak sedikit. Dan percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik semua yang kita takutkan. Ada yang mendadak rajin ke masjid atau bagi-bagi sembako, kita langsung sibuk jadi detektif niat. Paling mau nyalek atau tumben hasil uang gak bener ya. Saking sibuknya mencurigai ketulusan orang, kita lupa kalau hati kita sendiri sedang sakit. Kita merasa lebih suci hanya dengan cara menjatuhkan niat baik orang lain.
Suuzon adalah penyakit yang memakan amal seperti api memakan kayu bakar. Padahal urusan niat itu milik Allah, tapi urusan menjaga lisan itu tugas kita. Sebab Ramadan bukan tentang siapa yang paling rajin menilai orang, tapi tentang siapa yang paling sibuk menilai diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Habib, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Semua juga pemirsa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang surat Al-Hujurat, ini adalah nasihat dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtabu katsiran minadh-dhann. Kita harus jauhi prasangka-prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhann itsmun. Karena prasangka itu membawa kepada kedosaan. Karena ada prasangka baik, ada prasangka kagak baik. Kalau kita sering merasangka, apa yang terjadi? Nanti kita jadi tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, janganlah cari celah kesalahan orang. Oh, menselidiki, ini orang duitnya dari mana kok kaya banget nih. Nah, gara-gara awalnya apa tadi? Awalnya pertama kali dia suuzon. Ini orang dari mana? Jangan-jangan nih orang duitnya ngambil. Ini orang duitnya ritual nggak bener. Akhirnya dia tajassus, dia cari. Nggak boleh tuh, larangan tuh. Itu penyakit lisan, penyakit hati. Kemudian setelah tajassus, apa yang terjadi? Akhirnya diomongin sama orang-orang. Makanya Allah Ta'ala katakan, la yaktab ba'dukum ba'dha. Nggak boleh kita ribah, apalagi bulan puasa. Yang membatalkan pahala puasa salah satunya adalah ribah. Kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-'atash wal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala. Siapa mereka? Puasa cuma dapat lapar sama aus, mereka yang ghibah. Makanya larangan ghibah, jangan sampai. Jangan sampai ya kita berghibah. Apa? Ya? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Mau ibu makan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, pastinya nggak mau, betul nggak? Maka disuruh sama Allah Subhanahu wa taala tobat. Wattaqullah, takutlah sama Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun tobat. Mudah-mudahan Allah jaga puasa kita, dijauhi dari penyakit hati, sangka buruk, cari-cari kesalahan orang, ghibah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi puasa tapi nggak dapat apa-apa. Mau apa nggak, Bu? Nah, makanya tolong dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Kira-kira paham? Ada yang mau bertanya? Oh, luar biasa banyak ibu-ibu nih. Boleh, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau nanya, bagaimana kalau kita memutuskan silaturahim dikarenakan orang itu tuh sering menyakiti hati kita, dia suudzon aja sama kita gitu. Jadi bagaimana solusinya? Boleh Kak gitu kita tidak jadi memutus silaturahim dengan dia? Gitu. Oh, ya. Ini pertanyaan serem juga nih. Boleh nggak mutusin silaturahmi? Padahal Nabi nyuruhnya sambung silaturahmi. Ditanya alasannya apa? Karena saudara saya mau nyakitin hati saya mulu. Perkataannya kasar kali ya. Perkataannya bikin nyelekit hati. Yang kita harus pahami, Bu, putusin silaturahmi kagak boleh. Apapun alasannya, tidak boleh kita memutuskan silaturahmi. Malah kita disuruh, ya apalagi bulan puasa disuruh, yaitu apa? Merajut silaturahmi. Ya, yang tadinya nggak negor, ayo tegor. Yang tadinya nggak sapa, ayo sapa. Ya, caranya gimana? Kasih hadiah kalau bisa. Nabi aja yang bikin sakit hati Nabi, diapain? Ditengokin lagi sakit. Emang kita nggak bisa kayak Nabi, tapi kan Nabi pencontoh buat kita, betul nggak? Nah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang
disuruh oleh Allah supaya kita menjaga silaturahmi. Walaupun kita harus tahu juga kenapa sih nih orang kok nyakitin hati kita, ya karena mungkin dari dirinya kita. Kayak cermin Bu, Allah kirimin orang biar kita berasa oh kita masih punya salah kali sama Allah, ya introspeksi diri. Kita jangan sombong, mungkin kita sombong, mungkin kita punya salah di yang lain. Akhirnya dikirim nih orang kepada kita, nyakitin hati kita. Kalau kita terima dengan baik, ini jadi obat. Orang ini jadi obat. Kalau jadi obat, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sehatkan hati ibu. Hati ini kalau ada penyakit pasti sakit, betul nggak? Tapi kalau nggak ada penyakit dikatain juga nggak sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan di bulan Ramadan ini, semuanya dijaga, hatinya dijaga, hubungan keluarganya dijaga. Jangan sampai kita saling cari-cari kesalahan orang. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.